Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ACTM? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kori Ratna dengan judul Balasan untuk Segelas Susu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Berikut kisahnya. Pada akhir bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak kecil miskin yang hidup dengan menjual jasa semir sepatu dari pintu ke pintu. Setelah cukup lama berkeliling menjajakan jasanya yang belum juga laku, ia pun mulai kelelahan dan baru menyadari bahwa di kantongnya hanya tersisa uang beberapa rupiah saja. Dan kala itu dia lapar sekali dan sangat kehausan. Anak kecil tersebut memutuskan untuk meminta makanan dari rumah berikutnya. Akan tetapi, anak kecil itu kehilangan keberanian ketika seorang wanita muda dan cantik yang membukakan pintu rumah. Bocah kecil itu tidak jadi meminta makanan, ia hanya berani meminta segelas air putih. Wanita muda tersebut memperhatikannya dengan penuh seksama, dan setelah melihat betapa pucatnya wajah anak kecil itu, ia pun berpikir bahwa anak lelaki tersebut pastilah sangat lapar dan haus. Oleh karena itu, ia segera masuk dan kembali dengan membawakan segelas besar susu segar dari dalam lemari esnya. Untuk beberapa saat anak kecil itu tertegun dan heran. Namun kemudian ia segera meminum segelas susu tersebut dengan pelan-pelan, seraya ditatap dengan penuh rasa iba oleh wanita muda tersebut. Dan tak lama kemudian anak kecil itu bertanya dengan polos, "Berapa saya harus membayar untuk segelas besar susu ini?" Wanita itu menjawab dengan tersenyum, seraya berkata, "Kamu tidak perlu membayar apapun, Dik. Sementara kami masih kecil, ibu kami mengajarkan untuk tidak menerima bayaran untuk segala bentuk kebaikan," kata wanita itu dengan suara yang bijak dan terdengar ikhlas. Dengan menitikkan air mata, bocah lelaki itu kemudian menghabiskan susunya dan berkata dalam hati, "Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku berterima kasih banyak kepada Anda. Semoga Allah membalas ketulusan dan kebaikan Anda." Hari berganti hari, bulan berganti tahun. Tidak terasa, 20 tahun kemudian wanita tersebut menjadi tua dan mulai sering sakit-sakitan. Hingga suatu ketika ia mengalami sakit yang serius dan keadaannya sangat kritis. Para dokter di seluruh kota-kota besar di Jawa Barat sudah tidak ada yang sanggup menangani penyakitnya. Oleh keluarganya, ia akhirnya dikirim untuk berobat ke kota Jakarta, yaitu di sebuah rumah sakit terkenal di mana terdapat seorang dokter spesialis yang sangat ahli dan cukup ternama, yang diharapkan akan mampu untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam dan dapat menangani penyakit langkanya tersebut. Pada saat dokter spesialis itu mendengar nama dan kota asal si wanita tersebut dari perawatnya, terbersit sebekas pancaran aneh pada mata dokter tersebut. Segera ia bangkit dan bergegas turun melalui lorong rumah sakit dan segera menuju ke kamar di mana si pasien wanita tersebut dirawat. Dengan ekspresi wajah yang menyiratkan rasa keingintahuan yang sangat tinggi, dokter muda tersebut segera menemui si pasien wanita itu. Sejenak ia tertegun, namun kemudian ia langsung mengenali wanita itu hanya pada sekali pandangan. Ia kemudian kembali ke ruangan konsultasi tim dokter dan memutuskan untuk melakukan upaya yang paling terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Dan sejak hari itu, ia selalu memberikan perhatian yang sangat istimewa dan khusus pada kasus penyakit pasien wanita tua yang satu ini. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya diperoleh juga sebuah kemenangan. Wanita itu sembuh. Segera dokter ini meminta bagian keuangan rumah sakit untuk mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan kepadanya untuk persetujuan dan rekapitulasi pengobatannya. Tidak lama berselang, kemudian dokter melihat tagihannya dan menuliskan sesuatu pada pojok atas lembar tagihan dan kemudian mengirimkannya ke kamar pasien melalui salah satu perawatnya. Sejenak wanita tua itu merasa takut untuk membaca tagihan tersebut. Di benaknya ia sangat yakin bahwa ia tak akan mampu membayar tagihan tersebut walaupun harus dicicil seumur hidupnya. Akhirnya dengan membaca bismillah, ia pun memberanikan diri untuk membuka dan membaca tagihan tersebut. Dan ia sangat terkejut begitu mengetahui bahwa ternyata semua tagihan untuknya selama 2 bulan perawatan di rumah sakit sudah dibayar lunas. Dan ada sesuatu yang menarik perhatiannya pada pojok atas lembar tagihan tersebut. Ia membaca tulisan tebal yang dicap stempel rumah sakit dan berbunyi,
Telah dibayar lunas 20 tahun yang lalu dengan segelas besar susu. Tertanda nama dokter spesialis yang merawatnya. Wanita tua itu sungguh tidak bisa mempercayai peristiwa ini. Spontan ia pun menangis bersimbah air mata kebahagiaan yang membanjiri matanya. Ia berdoa lirih seraya mengucapkan, "Subhanallah, terima kasih ya Allah, bahwa cinta dan kasih sayangmu telah menyirami seluruh bumi ini melalui hati dan tangan-tangan hamba-Mu yang Engkau kehendaki." Demikianlah setiap kebaikan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan hati seorang hamba kepada hamba Allah lainnya, kelak pasti akan dibayar Allah dengan cara yang tidak terduga. Begitupun sebaliknya, karena Allah yang maha menggenggam di balik setiap kejadian di dunia ini. Bagaimana Sobat ACTM kisahnya? Sungguh menginspirasi ya. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil yaitu lakukanlah segala kebaikan dengan hati yang ikhlas. Insya Allah akan mendapati balasannya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan pelajaran kedua yang dapat kita ambil yaitu jangan pernah memandang rendah bentuk pekerjaan seseorang, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dari keluarga yang tidak mampu dan menjadi seorang tukang semir sepatu, menjadi dokter spesialis yang terkenal. Admin masih menunggu ya kisah atau cerita Sobat ACTM yang ingin di-share di sini dengan cara mengirim email ke actm.sharing@gmail.com. Sebelum ditayangkan, videonya akan dilihat dulu ya oleh pemiliknya langsung. Baru setelah itu akan kami upload. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.